Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bos Cuan di propertibanten.com. Salam cuan dari Bos Cuan. Oke, temanya kali ini kita mau ngebahas mengenai tekniknya jago closing. Closing yang akhirnya akan menghasilkan cuan, bos. Oke, itu ya. Jadi hari ini kita mau ngangkat salah satu tema, yaitu bagaimana caranya biar jago closing. Itu sih dari Bos Cuan. Oke, jadi kali ini untuk di konten ini gue mau ngebahas beberapa teknik closing. Yaitu ada beberapa stepnya ya. Langsung aja, tapi ingat sebelum kita lanjut, untuk bisa menyaksikan channel kami ini, jangan lupa Bos Cuan minta banget subscribe-nya untuk di channel kami. Dan juga jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapatkan notifikasi yang terbaru, listing yang terbaru, atau tips-tips jitu lainnya. Itu aja dari Bos Cuan. Langsung kita bahas. Oke, untuk teknik closing itu ada beberapa stepnya. Langsung di yang pertama. Pertama itu tentunya rekan-rekan agent, broker, marketing, ataupun in-house harus tahu dulu produk knowledge-nya. Apa itu produk knowledge-nya? Tentunya barang yang dijual, si broker ataupun marketing ini harus tahu, agent ini harus tahu produk marketing, produk knowledge-nya itu sendiri apa ya. Jangan sampai menimbulkan ketika ada pembeli menanyakan, lalu si agent itu atau broker itu bingung, nggak tahu silsilahnya dari segi harga, lalu luasannya nggak tahu, lalu area sekitar juga nggak paham. Itu udah pasti si pembeli nggak akan ngambil di agent atau broker tersebut. Jadi inti utamanya adalah produk knowledge harus benar-benar dipahami dan dipelajari agar bisa kita menyampaikan ke si calon buyer dengan detail, singkat, padat, jelas, dan bercuan. Yang kedua, lanjut. Itu ada marketing tools. Ini harus bisa juga sebagai bahan bagi si agent tersebut. Kenapa? Karena marketing tools itu penting banget. Karena kalau kita nggak menyebarkan pesan atas dasar apa yang kita iklankan, ya terus mau dapat pembelinya dari mana gitu. Karena satu, memang kita memanfaatkan database yang ada dulu ya, sahabat-sahabat cuan ya. Harus memanfaatkan database yang ada, lalu kemudian kita harus optimalkan, maksimalkan dari marketing tools yang ada itu. Bisa dari, kalau yang dulu itu tradisionalnya bisa nyebar flyering, brosur, semacam itu, tapi itu kuno banget. Tapi nggak menutup kemungkinan itu juga bisa masih menghasilkan, mendatangkan pembeli tentunya. Tapi kalau di saat ini, di zaman ini, di eranya digital marketing, itu harus banget kita mengikuti beberapa marketing tools yang ada. Bisa dari beberapa platform atau web-web properti yang tentunya menunjang, lalu beberapa platform sosial media juga itu sangat-sangat menunjang. Dan di situ ada juga yang berbayar dan yang tidak berbayar. Tapi tentunya itu semua kita agent punya peluang masing-masing ya, strategi masing-masing, mau yang seperti apa. Tapi tentunya pesan Bos Cuan, yang lebih efektif adalah yang berbayar, itu sih. Dan untuk dari segi asetnya itu tersebut, itu baik yang primary ataupun yang secondary, semua hajar aja di beberapa platform atau marketing tools tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah dampingi pembelinya, atau si calon pembelinya harus didampingi. Agar apa? Kembali lagi ke poin yang awal, agar kita bisa menyampaikan produk knowledge secara detail, agar si pembeli juga mendapatkan informasinya cukup jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan di era saat ini, pandemik seperti ini, tentu ada yang virtual. Bahkan saya, Bos Cuan, melihat ada artikel juga yang sedikit dia komunikasi, ada semacam podcast, dia berbicara, nggak menutup kemungkinan ada yang secara virtual bahkan udah closing sampai MM-an loh, bos. Seperti itu tidak menutup kemungkinan juga. Lalu kita lanjut yang keempat, yaitu membuat kepercayaan kepada si calon pembeli. Artinya
pembeli harus tahu portfolio kita. Tentunya kan kita punya dasar, yaitu mungkin dari Instagram kita ataupun Facebook kita, dia bisa ngelihat seperti apa track recordnya kita, itu bisa kelihatan. Jadi udah closing apa aja, itu lebih meyakinkan si calon pembeli, karena portfolio sangatlah penting bagi si calon pembeli jika melalui agent atau broker ya. Lalu yang kelima, jangan lupa setelah udah dampingin si pembeli, menyampaikan semua pesannya, jangan lupa juga untuk selalu follow up. Kalau bos cuan pribadi itu selalu follow up dalam kurun waktu 2 atau 3 hari. Follow up kembali. Ya, jangan juga terlalu intens, karena khawatirnya juga nanti si pembeli akan gerah. Wah, apa sih ini? Akhirnya malah nggak jadi. Ini sih menurut sudut pandangnya bos cuan ya. Seperti itu. Jangan sampai lupa untuk di follow up. Apalagi tentunya mempunyai dari segi pembeli, ada yang hot buyer, ada yang kira-kira masih mengarah-ngarah, cuman lihat-lihat atau bagaimana. Itu pastinya rekan-rekan agent atau broker sudah bisa memahami mana yang hot buyer, mana yang priority, dan yang lainnya. Seperti itu. Lanjut, yaitu yang keenam adalah promo. Promo itu seperti apa? Kalau yang menurut sudut pandang kacamatanya bos cuan, contohnya, ini berdasarkan track record, balik lagi ke poin yang ada di 4 tadi, kita punya portfolio, itu yang menjadi ciri khasnya masing-masing dari agent ataupun broker. Kalau yang kemarin kita sudah tahu nih, kalau seandainya komisi kita itu berapa. Seandainya si pembeli memang sangat antusias ingin membeli aset tersebut, kalau bisa disisihkan, mau nggak mau kita relakan sekian lah paling nggak dari komisi kita untuk bisa kasih benefit lebih atau promo lebih ke si ke si calon pembeli tersebut. Contoh ini, contoh kecil aja, paling nggak kasih dia berupa AC baru ataupun handphone yang lagi booming kayak seperti itu. Sisihkan sedikit, karena balik lagi komisi tersebut tidak sepenuhnya juga memang milik kita. Jangan lupa untuk 2,5%-nya kepada yang lebih berhak ya. Dan kalau ini menurut bos cuan, sisihkan aja, tambahkan promonya biar si pembeli lebih antusias lagi untuk ngambil yang aset yang kita jual. Lalu yang terakhir, ini bos cuan biar langsung aja ya. Yang terakhir adalah paymentnya, sistem payment yang seperti apa. Kita bisa tahu, bisa memahami si pembeli itu sendiri akan membayar secara apa? Cash keras, soft cash, atau KPR. Kalau seandainya memang si pembeli tersebut itu mempunyai duit fresh money yang cukup banyak, mau cash keras, silakan. Tapi seandainya memang kira-kira ada yang lebih berpeluang untuk proses perbankan, KPR, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan solusi sebagai agent atau broker. Berikan solusi melalui KPR juga dengan sistem pasti bunga ataupun hadiah atau apa. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau via KPR atau perbankan, tentunya juga kan pasti bisa menghasilkan cuan lagi, karena menurut bos cuan, everything, every time, every moment, it's all about cuan. Oke, itu aja, cukup sekian dari bos cuan untuk kali ini. Kita ngebahas teknik-tekniknya closing. Untuk teman-teman semua, bos cuan mendoakan segera closing, mendapatkan hasil yang terbaik untuk di akhir tahun ini. Apapun itu yang diusahakan bisa segera closing dan tercapai secara optimal. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata atau ucap dari bos cuan. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel kami ini. Salam cuan dan video di channel kami ini, jangan ragu untuk berinvestasi di properti, dan utamanya jangan lupa subscribe untuk selalu support channel kami ini. Salam cuan, bos.